Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan bantuan sosial tunai atau yang biasanya disebut bantuan BST yang nominalnya Rp300.000 dan diambil di PT Pos. Namun sebelumnya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat. Oke, langsung saja saya mengambil berita online dari nasional.kontan.co.id. Ya, di sini ada judul menarik yaitu bantuan sosial tunai Rp300.000 resmi dihapus. Kemensos hanya akan salurkan 2 bantuan ini. Ini dirilis pada hari Kamis tanggal 23 September tahun 2021. Bantuan sosial tunai atau BST Rp300.000 yang ditujukan kepada warga terdampak pandemi COVID-19 resmi dihapus terhitung September 2021. Menurut Menteri Sosial Tri Risma hari ini, pihaknya memang hanya merencanakan program BST selama 4 bulan sejak awal, yakni Januari hingga April 2021. Untuk membantu masyarakat yang terdampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Program BST itu pun lalu dilanjutkan selama 2 bulan, yaitu bulan Mei hingga Juni, sebab ada PPKM darurat dan gerak masyarakat masih terbatas. Risma menegaskan penyaluran BST hanya disebabkan jika terjadi kegawat daruratan di masa pandemi COVID-19. Sudah saya anggap berani, itu memang BST penyalurannya disebabkan untuk pandemi, terang Risma dilansir dari Antara, Selasa 21 September 2021. Pada masa perpanjangan PPKM Jawa Bali kemarin, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sudah tidak ada lagi wilayah yang menerapkan level 4. Tak hanya itu, PPKM kali ini pun lebih diperlonggar sehingga kegiatan perekonomian bisa berjalan lebih leluasa. BST merupakan bansos yang dikeluarkan Kementerian Sosial dalam masa PPKM darurat. Besaran BST senilai Rp300.000 yang disalurkan oleh PT Pos ke penerima bantuan. Total sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM mendapatkan BST COVID-19. Kemensos juga memberikan bantuan PPKM berupa beras untuk warga terdampak COVID-19 di Jawa Bali pada periode Juni dan Agustus lalu. Kini Bansos Kemensos kembali pada 2 program reguler, yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dan Program Keluarga Harapan atau PKH. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memaparkan strategi Kementerian Sosial mengakselerasi penanganan kemiskinan bertumpu pada 2 pilar utama, yakni meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Risma mengatakan peningkatan pendapatan dilakukan dengan menghidupkan mesin kedua perekonomian, dan pelakunya bisa ibu atau bapak di dalam rumah tangga. Untuk menghidupkan mesin kedua bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Dengan demikian, dalam keluarga tersebut pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif, kata Risma dalam rapat kerja dengan Komite 3 DPD RI di Jakarta. Dalam paparannya, Risma menyampaikan pemerintah fokus pada program untuk menekan pengeluaran keluarga miskin dan rentan seperti pengeluaran sehari-hari yang menyangkut kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Di sini pemerintah mengurangi beban ekonomi melalui keberpihakan penerapan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok atau sembako dan kesehatan serta pendidikan, kata Risma. Demi meningkatkan pendapatan, Kemensos menghubungkan penerima manfaat yakni pemulung, gelandangan, dan pengemis
dengan dunia kerja melalui peningkatan kewirausahaan nasional. Untuk mengurangi biaya sekolah serta perawatan kesehatan ibu hamil dan balita, Kemensos mengintervensi keluarga miskin dengan program Keluarga Harapan atau PKH. Dalam PKH ada komponen anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil dan balita, terang Risma. Di samping PKH, program kartu sembako atau bantuan pangan non tunai atau BPNT disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Kedua, Bansos memberikan bantuan dana kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Dua strategi tersebut disusun dengan latar belakang pemikiran bahwa kebijakan percepatan penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan tanpa titik akhir. Agar targetnya tercapai, kata Risma, Kemensos perlu menyiapkan daya ungkit program atau leverage. Kalau dia sehat dan mampu secara fisik, maka bisa diberikan akses kepada dunia kerja maupun dengan meningkatkan kemampuan vokasional. Jelas mantan wali kota Surabaya itu. Risma menyebut telah mendirikan Sentra Kreasi Atensi atau SKA yang sudah berdiri di 8 balai milik Kemensos. Itu merupakan tempat bagi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang telah mendapatkan pelatihan. Di tempat itu mereka akan diberi kesempatan memasarkan produk hasil kreasinya untuk mendirikan dan mengelola usaha seperti kafe, laundry, tata rias, salon, warung, usaha kuliner, dan galeri jahit. Problem data penerima bansos. Terkait perbaikan data, Risma menyampaikan terobosan dalam meningkatkan akurasi data. Salah satunya dengan menambahkan fitur usul dan sanggah pada aplikasi cek bansos. Menurutnya, aktivasi dua fitur tersebut adalah solusi dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat atau exclusion error, dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan atau inclusion error. Ini juga merupakan upaya untuk terus mendorong ketepatan penyaluran bantuan sosial, katanya. Cara tersebut dipercaya memberikan transparansi khususnya kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan dengan mengakses fitur usul, atau memberikan informasi bila mengetahui seseorang tidak layak namun mendapatkan bansos dengan mengakses fitur sanggah. Oke, itu tadi ya informasi terkait dengan bantuan sosial tunai atau BST dan informasi terkait dengan bansos lainnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ya, tetap semangat, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.